Halo Sobat Fatan yang cerdas, kita kembali lagi di Fatan Daniswara Channel, channel edukasi yang membantu meraih prestasi. Kali ini kita akan belajar tema 9, subtema 2, pembelajaran kelima. Siapkan buku dan alat tulis kalian. Jangan lupa berdoalah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran kali ini berjalan lancar dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sobat Fatan, sekarang perhatikan tayangan berikut ini. Bulan yang setia kepada bumi. Bulan adalah salah satu benda langit yang mungkin paling sering terlihat di bumi selain matahari. Bulan adalah satelit bumi karena bulan berputar mengelilingi bumi. Bulan melakukan rotasi terhadap bumi. Selain itu, bulan juga berotasi pada porosnya sendiri selama kurang lebih 28 hari, hampir sama dengan waktu bumi berotasi. Bulan adalah satu-satunya satelit bumi. Bulan akan terus mengitari bumi. Jarak bulan yang cukup dekat dengan bumi membuatnya terlihat besar bila dilihat dari bumi. Bulan berjarak 384.000 km dari bumi. Suhu di permukaan bulan adalah 100 derajat Celcius di siang hari dan negatif 170 derajat Celcius pada malam hari. Siang dan malam berlangsung selama kira-kira 2 minggu. Dengan menggunakan teleskop, bulan dapat diamati dengan cukup jelas dari bumi. Permukaan bulan dipenuhi dengan kawah-kawah hasil tabrakan bulan dengan meteor-meteor. Jika dilihat dari bumi, ada beberapa bagian bulan yang tampak gelap dan ada bagian yang terang. Bagian-bagian gelap itu merupakan dataran rendah, sedangkan bagian yang terang merupakan pegunungan. Meskipun terletak dekat dengan bumi dan selalu mengitari bumi, kenampakan bulan sangat berbeda dengan bumi. Bulan tidak memiliki air atau atmosfer. Manusia tidak bisa bernafas di bulan. Pada beberapa bagian dekat kutub ditemukan kemungkinan adanya es di kawah-kawah yang ada. Dataran rendah yang luas di bulan disebut dengan laut, meskipun tidak mengandung air seperti di bumi. Dataran rendah itu juga merupakan dampak tabrakan dengan meteorit yang terselimuti lava gunung berapi. Pada zaman dahulu, bulan juga memiliki gunung-gunung berapi. Gunung tertinggi di bulan tingginya 8.200 meter. Bulan berlubang-lubang karena memiliki kawah dengan beragam ukuran. Kawasan terbesar di bulan memiliki luas 200 km. Sobat Fatan, kamu telah mengetahui lebih banyak tentang salah satu benda langit yang paling tidak asing bagi kamu. Bulan, sebagai satu-satunya satelit bumi, merupakan salah satu benda langit yang pertama diteliti para ilmuwan. Salah satu tujuan penelitiannya adalah untuk melihat kemungkinan apakah bulan dapat menjadi tempat tinggal manusia. Berdasarkan bacaan di atas dan dari sumber informasi lainnya, lakukanlah kegiatan berikut bersama dengan temanmu. 1. Bacalah kembali bacaan tentang bulan di atas dengan seksama. Kamu dapat menggunakan sumber informasi lainnya untuk mengetahui lebih banyak tentang bulan. 2. Carilah informasi sebanyak-banyaknya tentang planet bumi kita. 3. Lakukanlah perbandingan antara bulan dan bumi, dan catatlah pada sebuah tabel. Sobat Fatan, sekarang bacalah bacaan berikut ini. Tari kreasi daerah di Indonesia yang beraneka ragam. Tari kreasi yang dikembangkan para seniman daerah merupakan tari kreasi daerah. Namun demikian, tari kreasi tersebut masih mengacu pada tari daerah yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu, dalam beberapa hal terdapat persamaan yang nyata antara tari daerah dan tari kreasi daerah. Pertama, kedua jenis tari kreasi memiliki fungsi yang kurang lebih sama dalam tata masyarakat di mana tarian ini berasal. Kedua jenis tari kreasi ini memiliki beberapa gerakan yang sama karena tari kreasi daerah mengacu kepada tari daerah yang sudah ada sebelumnya. Semua gerakan kedua jenis tari kreasi ini bertumpu pada gerakan tangan, kaki, dan badan. Ketiga, kedua jenis tari ini diiringi oleh alat musik dan nyanyian sebagai pengiringnya. Namun, secara khusus, tari kreasi dari berbagai daerah memiliki perbedaan-perbedaan yang dapat diamati dengan jelas. Masing-masing jenis tari memiliki keunikan gerakan yang berbeda satu dengan lainnya. Keunikan ini juga dicoba untuk terus dipertahankan dan dikembangkan sehingga menjadi ciri khusus yang mudah dikenali masyarakat.
Beberapa jenis alat musik yang digunakan pun memiliki keunikan yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan suara yang juga menjadi keunikan tarian tersebut. Berikutnya adalah, tentu saja, busana yang dikenakan merupakan keunikan yang paling jelas dapat dilihat. Ada beberapa bagian dari properti tari yang unik dan khusus hanya untuk tari tertentu. Sama dengan musik dan gerakan, perbedaan ini juga menjadi penciri tari tersebut yang membedakannya dengan tari yang lainnya. Berikut ini adalah beberapa contoh tari kreasi daerah yang cukup dikenal di masyarakat Indonesia. Pertama adalah tari merak. Tari ini merupakan ciptaan seniman Sunda Cece Sumantri dari Jawa Barat pada pertengahan abad ke-19. Tari ini berusaha mengekspresikan keindahan burung merak. Tari berikutnya adalah tari kupu-kupu yang berasal dari Bali yang mengekspresikan kehidupan kupu-kupu biru tua. Tari kupu-kupu biasa ditampilkan secara berkelompok oleh 5 orang penari wanita. Para penari menampilkan gerakan penari dan tata busana yang indah. Tari ini sudah cukup terkenal karena sering ditampilkan dalam festival-festival tari dunia. Tari Manipuren merupakan salah satu tari kreasi dari Jawa Tengah. Tari ini dikembangkan dari gerakan tari Manipuri yang berasal dari India. Oleh seorang seniman bernama S. Maridi, tari ini dikembangkan di Indonesia. Tari Yapong dikembangkan oleh seniman tari Yogyakarta terkenal Bagong Kusudiarjo yang pertama kali dipentaskan pada tahun 1977. Meskipun diciptakan oleh seniman Yogyakarta, namun tari ini merupakan ekspresi kehidupan masyarakat Betawi yang tinggal di Jakarta. Tari Yapong pertama kali dipentaskan untuk memperingati ulang tahun Jakarta pada tahun yang sama. Tari Banjar Kemuning diciptakan dan dikembangkan oleh seorang seniman bernama Agustinus yang terinspirasi dengan kehidupan masyarakat sebuah desa bernama Banjar Kemuning di Sidoarjo, Jawa Timur. Tari ini terinspirasi oleh kehidupan para istri nelayan yang tegar, kuat dan luas menghadapi kerasnya kehidupan selama ditinggal para suami berlayar. Kini kamu telah mengetahui beberapa tari kreasi daerah yang ada di Indonesia. Tari kreasi daerah dalam bacaan sebelumnya hanyalah sebagian kecil dari tari kreasi daerah yang ada di Nusantara. Hampir semua daerah memiliki tari kreasi daerah yang dikembangkan oleh seniman daerah masing-masing. Bersama dengan teman kelompokmu, kamu akan melakukan kegiatan untuk mengetahui lebih banyak tentang tari kreasi daerah. Ikutilah langkah-langkah sebagai berikut. 1. Tentukan sebuah tari kreasi daerah, baik yang ada di daerahmu atau salah satu tari daerah yang ada pada bacaan di atas. 2. Carilah beberapa informasi untuk mengetahui lebih banyak tentang tari-tari tersebut. 3. Gunakan tabel berikut untuk mengorganisasi informasi yang diperlukan. Kamu dapat menuliskan keterangan atau menempelkan gambar yang sesuai dengan keterangan yang diharapkan. Demikianlah pembelajaran kali ini Sobat Fatan. Marilah kita berdoa untuk menutup kegiatan hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan badan, menjaga kebersihan lingkungan sehingga kita terhindar dari penyakit. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Salam sukses.